Welcome to Suara Hair Channel. Yang tolong HP-nya mana? Buat apaan? Rekamin. Kita suruh nyanyi, enak juga nih suaranya, keren. Akhirnya minder. Kembali di Suara Hyar dan kita ada di ruang tamu bersama saya Hyar M. Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu spesial saya pada hari ini Fury Setia Raharja. Band terkeren, terpopuler yang deketan buka itu apa? Ya itu waktu kita pentas di Udinus, kita jadi band pembukanya Dewa. Itu kita main di panggung itu di antara mungkin ada 27.000 penonton. Wah, penontonnya Dewa tapi ya? Iya, penontonnya Dewa. Tapi yang bikin kita bangga itu adalah itu kan nonton konser. Itu kita jadi band humor gitu. Itu apa namanya? Mereka bisa terhibur gitu. Mereka bisa ketawa, antusias gitu. Ada satu joke yang si Mutohar nih. Itu coba penontonnya geser semua, sebanyak orang sana geser, itu pada geser semua, ngikutin semua geser, gitu katanya. Kenapa? Ada bayi kecepit, wah rame, kayak gitu. Itu kan seru gitu, maksudnya ya kayak gitu, cocok menyenangkan, tapi nggak lucunya juga banyak. Terus ada pernah sehari tiga tempat dan itu jauh-jauh Pak. Sehari 3 tempat itu jauh-jauh. Di mana itu? Di Semarang, Salatiga, sama Kendal. Itu jauh-jauh. Dan itu diambil nama Anto. Job itu kan gila. Iki berarti manajer wis dahsyat. Edan toh Pak. Wah, yes, ning dalam manajer yang memeras artis. Iya, itu. Tapi aku nyupir juga gak diambil. Tapi kan edan Pak. Berani ngambil job di Semarang, Salatiga, sama Kendal. Bukan, kalau itu kendala juru. Itu kan gila gitu. Dengan akses jalan waktu itu belum ada tol, belum ada apa-apa, itu masih jalan-jalan sempit loh Pak. Kalau sekarang mungkin itu menjadi hal yang biasa. Ya, itu mah dekat. Ini kita bicaranya dulu. Dulu itu waduh, akses jalan masih kayak gitu. Terus tol belum ada. Dan Semarang Salatiga belum ada tol waktu itu. Masih jalanan masih sempit gitu. Masih macet. Itu diambil habis main dari Semarang ke Salatiga ini. Itu luar biasa, itu kisah-kisah menyenangkan. Jadi kalau Fury hari ini mencipta lagu itu bukan mainan baru. Mainan baru ini. Mainan baru dong, band deketan. Ya gini. Dulu itu kan waktu band-bandan itu kan kita bukan menciptakan ya Pak. Jadi band yang sudah ada kita cari peluang lucunya gimana, kemudian kita mainkan. Sekarang aku menciptakan 2 lagu. Yang pertama judulnya Sendiri, yang kedua Bahagia Karo Aku. Yang Sendiri itu yang video klipnya bikin apa tuh? Iya. Nah, itu buat aku hal baru loh. Karena aku nggak pernah menciptakan lagu. Nggak pernah menciptakan lagu. Serius nih lagunya? Nah, lagunya serius. Nah, itu hal baru, benar-benar hal baru, dan itu unik kok prosesnya Pak. Prosesnya itu unik. Jadi waktu itu aku lagi syuting di Jepara. Selama perjalanan aku dengerin lagu-lagunya kayak Bencana, Bion Waton, dan Boy gitu-gitu. Almarhum Didi Kempot. Iseng bikin lagu. Temanya apa ya? Tak cari-cari, tak pikir-pikir. Oh, begini. Wes, udah aku pulang ke Jakarta. Di lampu merah itu bersenandung. Kayak gitu kan. Enak gitu. Aku lagi boncengin istriku. Yang tolong HP-nya mana? Buat apaan? Rekamin. Ya cuma gitu. Dari situ sampai rumah, aku ngambil gitar, tak genjrengin, nadanya dapet, tinggal aku nyari liriknya.
liriknya begitu aku nyari lirik kan ya, kemudian aku mengingat-ingat kembali zaman aku kuliah kan seneng gawe puisi Pak. Seneng gawe puisi. Kuliah sastra ya. Nah makanya sangat bermanfaat kan. Kuliahku sampai dimanapun tapi aja terus seneng gawe puisi. Kenapa? Nyanyi. Wah. Tak kira bisa nulis pedes tok ya. Puisi ya iso. Dari situ kemudian aku nggak ngincar jadi penyanyinya, cuman aku ngincar proses kreatifnya, gimana aku menciptakan lagu, kemudian gimana aku menciptakan video klip yang menarik gitu buat aku gitu. Karena saat ini aku berkarya itu masih berpikir buat aku lah gitu. Ketika aku puas ya ini adalah karyaku gitu. Persetan mau ditonton banyak orang menghibur atau enggak ya itu urusan yang kedua. Yang penting yang saya lakukan sekarang ini aku berkarya ke hal yang positif. Orang mumpung gitu ya, mumpung terkenal terus jadi penyanyi gitu. Orang karena sama sekali nggak ngincar jadi penyanyinya. Karena banyak tawaran penyanyi, banyak tawaran ini enggak. Aku nggak paham. Kecuali nyanyinya di acara komedi tak ambil. Yang ini menarik menurut saya, ketika lagu Fury di cover dinyanyikan Eza Yayang oleh Hafiz. Iya, itu kan apa namanya? Aku wawancara. Prosesnya gimana itu kok? Eza Wawancara. kemudian jadi tertarik untuk Wawancara Eza Yayang, wawancara Eza Yayang, Eza itu pasangannya Fury di TOP. TOP ya, Ojak ya. Aku ini Eza Yayang, ini wawancara apa? Wah, tak kasih jalan. Terus dia kan orangnya Betawi. Nah, tak suruh nyanyi Jawa. Ya. Tak suruh nyanyi Jawa. Takut-takut tapi itu. Takut tapi Ajit nadanya enak banget. Karena penyanyi. Karena emang penyanyi, emang dia kan emang dari kecil, dari zaman kita kecil dia udah nyanyi. Dari zaman Agnes Monica lah ya. Iya, dari zaman Agnes, dia dari zaman kecil dia udah nyanyi gini-gini. Vokalis dot juga. DOT gitu. Ya akhirnya tak suruh nyanyi, wah enak juga nih suaranya keren. Akhirnya minder. Tapi masih ada keinginan bikin album gitu? Enggak. Kalau bikin album Tenang. enggak. Kalau bikin album enggak, bikin lagu masih ada. Karena jadi gini, sebenarnya laguku yang ada di YouTube itu sebenarnya niatnya adalah bikin konten. Ya. Untuk konten YouTube gitu. Bentuknya apa? Musik. Nah, gitu lah bikin itu karena Aku rawani. Wahing we palsu. Akhirnya gue bikin konten itulah gitu bikin konten itu sekali makanya setiap aku bikin yang ini musik aku pengen videonya juga menarik gitu videonya juga menarik gitu makanya kan banyak ada beberapa yang penyanyi misalnya dengan emang dia musisi gitu kadang di YouTube-nya itu cuma dikasih foto kemudian diposting itu banyak penontonnya, banyak yang suka, dia penyanyi gitu. Yeah. Nah kalau aku bikin tak kasih gitu belum tentu ada orang yang suka, makanya aku bikin videonya semenarik mungkin. Ketika orang gagal menikmati musiknya, gue berharap penonton bisa menikmati videonya. Apa dengan pencapaian Fury seperti sekarang, ada beban moral aku nggak gawe elak yang ngisi-ngisi nih. Kalau ya itu sebenarnya gini, kalau aku nggawe elek ngisi-ngisi nih itu nggak harus dari Fury gitu. Kalau misalnya dari yang dulu gitu kalau elek tetap memalukan. Dalam arti begini, kalau aku sekarang nggawe ya serius, harus serius. Bukan aku nggak mikir apa elek. Serius pun bisa elek Mas. Ya kan, serius pun bisa elek gitu. Jadi serius. Nah, pemenang serius. Jadi aku sebisa mungkin aku nggawe ya semaksimal mungkin. Apa elek urusan nanti gitu. Apa elek urusan nanti lah, ketika kita udah serius dan itu hasilnya elek ya aku nggak akan kecewa. Nggak kecewa, kenapa? Karena aku udah maksimal bikinnya. Berarti itu memang aku belum mencapai karya yang estetik lah atau menarik lah kayak gitu. Jadi buat aku dalam berkarya apa elek itu urusan nanti. Yang terpenting aku maksimal. Oke, kayaknya sesuai ngobrol. Bagian terakhir, Pak Men,
tausiah gitu, pesan-pesan gitu. Ben ruang tamu kita ono inspirasi. Oh ya, pesan-pesan menurutku buat kawan-kawan yang tengah bergerak kan. Kalau melihat sekarang kok enak ya, Furi ujung-ujung kondang segala macam. Ya kalau menurutku gini loh, kita itu harus bisa menciptakan peluang. Kita harus bisa menciptakan peluang, karena kalau kita nyari peluang itu bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa, tapi susah gitu Pak. Gue bilangnya susah dalam arti sekali lagi bukan nggak bisa. Susahnya itu kenapa? Kalau kita mencari peluang, orang itu banyak banget yang sama-sama mencari peluang, berebut gitu. Tapi ketika kita menciptakan peluang gitu ya, peluang itu kita yang menciptakan sendiri, kita yang tahu sendiri, kita yang tahu timingnya kapan, maka kita bisa memasukin kapan aja ruang itu gitu. Cuman kita harus yakin bahwa kita, sekali lagi kita mampu, sekali lagi bahwa kita yakin. Terus sekali lagi kita nggak punya jiwa yang menyerah itu. Jadi kalau pesannya ya simpelnya ya, buat yang sekarang sedang berjuang untuk memperjuangkan apapun itu, mau memperjuangkan untuk menjadi kehidupan yang lebih baik, atau sedang memperjuangkan cinta, atau memperjuangkan keluarga, atau apapun, teruslah berjuang sesuai apa yang kita inginkan. Modalnya adalah yakin. Aku yakin Mbak, waktu itu aku sukses. Alhamdulillah. Ini buah keyakinan gitu. Sekarang aku sukses. Sukses di sini dalam arti gini Pak ya. Untuk orang yang kayak saya ini di titik sekarang ini, buat saya ini sukses. Tapi kan ya kembali lagi saya melihat saya sendiri gitu, orang kampung, bukan anak orang kaya, lulus sekolah ya ora, tapi bisa dikenal banyak orang, itu buat aku pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi di atasku masih banyak. Di atasku banyak orang. Makanya aku ini sukses patokanku gitu. Tapi bukan kemudian saatnya keblinding. Kemudian aku berhenti di sini gitu. Tentunya aku masih punya target ke depan gitu. Terima kasih Furi sudah bersedia mampir ke rumah tetangga. Sama-sama. Di ruang tamu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ngalor ngidul sing gak jelas temanya ini ada manfaatnya. Amin. Jika Anda merasa ada manfaat dari perbincangan kami, tolong share sebanyak mungkin sehingga manfaat itu bisa tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah komen, sudah like, yang menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu sekeren Furi. Dan jika Anda punya request seseorang yang ingin saya dudukkan di sini, tolong sampaikan di kolom komentar atau bisa juga japri. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Terima kasih dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.